Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat lahir atau nikmat batin, iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan. Ya, dengan nikmat itu kita masih diberi waktu oleh Allah untuk menikmati hidup dan kehidupan sampai dengan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin juga, ya, pada kesempatan kali ini saya bisa hadir walaupun dalam kondisi yang tidak normal, dalam pengertian Ramadan kali ini kita dalam kondisi tidak normal karena kita menjalani ibadah puasa Ramadan ini dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dan kita menjadi normal kembali, bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian. Ibu bapak dan saudara sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin, apa saja musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula apa saja musibah yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitab min qabli an nabraha, melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah amat sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak dan saudara sekalian, dari ayat ini dapat kita pahami bahwa apa saja yang terjadi di muka bumi ini, ya, apakah itu bencana atau musibah apa saja, semuanya terjadi atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada kesempatan kali ini kita oleh Allah diuji dengan mewabahnya COVID-19, ini juga atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam ilmu dan pengetahuannya. Jangankan bencana, daun yang jatuh dari pohonnya pun semuanya itu juga ada di dalam ilmu Allah. Maksudnya Allah juga mengetahui. Dan apa saja yang menimpa kita, baik apakah itu kondisi sehat, kondisi sakit, kondisi lapang, kondisi sempit, ya, semuanya juga sudah tertulis, ya, sebelum Allah menciptakan kita semua. Nah, tetapi saudara sekalian yang saya hormati, walaupun demikian bukan berarti kita itu kemudian terus pasrah, ya, dengan keadaan tanpa adanya sebuah upaya atau ikhtiar. Dalam riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, tidak ada makhluk yang bernafas kecuali telah Allah menentukan tempatnya di surga atau di neraka. Telah tertulis celaka atau bahagia. Nah, jadi suatu saat Rasulullah di hadapan para sahabatnya ya menyampaikan bahwasanya seseorang itu sudah tertulis oleh Allah di mana tempatnya, surga nerakanya, apakah dia bahagia atau tidak. Ya. Ini kan ketika kita membaca hadis tentang proses penciptaan manusia, bahwasanya dalam usia kehamilan 4 bulan, ya dalam kehamilan itu di dalam kandungan ibu, ya, kemudian Allah mengutus malaikat ya meniupkan ruhnya dan mencatat beberapa catatan. Nah, dicatat tentang apa ya, rezekinya, umurnya dan sebagainya. Nah, ini termasuk bahagia dan susahnya. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, karena kita sudah ditulis nasib kita, apa kita berpegang dengan ketentuan tersebut dan kita meninggalkan amal, kita meninggalkan usaha? Maka Nabi menjawab, tidak, bekerjalah kalian dan setiap orang akan diberikan kemudahan sesuai dengan takdirnya. Adapun orang-orang yang berbahagia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan ketaatan dan kebaikan. Sedangkan orang-orang yang celaka akan dimudahkan dengan mengamalkan amalan-amalan yang menuju kepada kecelakaan itu. Nah, ini pentingnya tentang sebuah usaha. Jadi tetap Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Berusaha, beramal, berusaha, dan masing-masing akan dimudahkan menurut takdirnya masing-masing. Nah, Allah juga memberikan ya, kepada manusia itu potensi ya, pengetahuan, ya, akal, fikir, yang dengan potensi akal, fikir, dan hati ini manusia akan bisa memilih jalan mana yang ia akan tempuh. Kalau kita tengok di dalam Quran surat Asy-Syams ayatnya yang 8 sampai dengan yang ayat yang ke-10. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah itu mengilhamkan kepada manusia itu, yaitu apa? Jalan fujur dan jalan takwa. Jadi manusia oleh Allah diberikan potensi untuk bisa mengerti mana ini jalan yang baik, mana ini jalan yang jahat atau buruk. Nah, dan di situ manusia diberi wewenang untuk memilih. Tetapi ya oleh Allah disampaikan konsekuensi dari pilihan itu. Kalau kamu memilih jalan yang takwa, maka ya kamu jalannya ke surga. Bila mana kamu memilih jalan yang fujur, ya jalannya ujungnya adalah terminal akhirnya adalah neraka. Nah, itu manusia diminta untuk memilih di situ. Ya. Jadi bukan berarti ya karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ya bagaimanapun juga terus manusia itu pasrah ya tanpa sebuah usaha. Jadi misalnya dia kafir, kenapa orang kafir? Nah, tidak boleh dia beralasan karena tidak ditakdirkan oleh Allah kafir, tidak bisa. Ya, karena apa? Allah memerintahkan agar kita iman dan taat, ya, dan Allah melarang kita untuk kafir dan maksiat. Nah, itu yang kita pertanggungjawabkan itu. Ya. Jadi kalau kita
baik, ya kita menempuh jalur takwaan, ketaatan, ya oleh Allah akan diganjar oleh Allah dengan pahala. Tapi kalau dia juga menempuh jalan yang buruk, maka itu juga karena buah pilihannya. Ya, tidak bisa nasib buruk itu dikembalikan kepada Allah. Misalnya jadi pencuri, kenapa kamu jadi pencuri? Ya saya ditakdirkan oleh Allah jadi pencuri, tidak boleh dan tidak bisa. Kenapa? Manusia sudah diberikan oleh Allah potensi akal dan akal pikiran dan juga hati, juga oleh Allah diberikan kitab suci melalui para nabi-nabinya. Nah, ini saudara sekalian, jadi keimanan kita pada takdir itu kita tidak pada titik ekstrim Jabariyah dan juga tidak pada titik ekstrim Qadariyah. Jadi pada kubu Jabariyah itu adalah orang itu dipahami tidak punya peran apa-apa. Semua yang terjadi di bumi ini ya kehendak Allah. Itu ya, dia mau iman mau kafir itu kehendak Allah ya, sehingga ini tidak bisa seperti itu ya. Atau pada titik ekstrim yang satunya adalah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya segala sesuatunya mutlak di tangan manusia, tidak ada campur tangan Allah. Kita ada di tengah-tengahnya. Inilah yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu apa? Allah memerintahkan kita iman, Allah melarang kita kafir, Allah memerintahkan kita taat, Allah melarang kita maksiat ya. Nah, itu ya. Terus kita diminta untuk berusaha. Nah, setelah kita berusaha, kita menggunakan potensi yang ada pemberian Allah ini untuk ketaatan, untuk kebaikan ya. Terus ya, apapun hasilnya barulah kita kembalikan kepada Allah dalam wujud kesyukuran dan kesabaran. Nah, jadi demikian ibu dan saudara sekalian, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.